Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, apa kabar? Semoga kita semua masih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih bersama saya Syifa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta sejatinya hanyalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Maka kita harus mempergunakan harta itu untuk Allah. Begitu juga dengan jiwa atau diri kita ini adalah amanah dari Allah dan seharusnya juga kita pergunakan untuk Allah SWT. Para fuqaha cenderung melihat zakat dari aspek harta. Berbeda dengan bagi para kaum sufi yang melihatnya lebih jauh dari sisi spiritual yang ada di dalam setiap insan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan juga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bagi para kaum sufi, ayat ini dipahami sebagai kewajiban memberi zakat jiwa. Dalam bentuk yang lain juga dengan zakat harta. Sahabat, bagi para kaum sufi, bukan hanya harta yang dapat diperdagangkan, jiwa pun juga bisa diperdagangkan. Landasannya adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, sungguh Allah membeli dari orang beriman diri dan juga harta mereka. Sahabat, jika transaksi harta yang dilakukan antara sesama manusia dengan Allah sebagai saksinya, maka transaksi jiwa adalah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang akan memberikan keuntungan. Lalu bagaimanakah zakat harta atau jiwa ini kita keluarkan? Terlebih kita harus mengetahui dulu apa arti dari zakat harta dan juga zakat jiwa. Zakat harta adalah pemberian dalam kadar tertentu yang diambil dari jumlah harta tertentu yang sudah disesuaikan atau ditentukan nisabnya. Sedangkan zakat jiwa adalah pemenuhan peran dan juga fungsi anggota tubuh manusia sebagai sarana jiwa untuk mengekspresikan dirinya. Zakat jiwa ini ditunaikan ketika anggota tubuh melebihi dari kewajarannya. Contohnya, mata berfungsi untuk melihat. Tetapi ketika kita menggunakan mata untuk melihat yang tidak penting, melihat yang aneh-aneh, melebihi dari kewajarannya, maka disitulah zakat yang harus kita tunaikan, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun yang didorongi oleh rasa kesadaran bahwa kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ketika harta yang Allah berikan kepada kita melebihi dari kebutuhan kita, kita harus sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mendistribusikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sama halnya dengan hak-hak jiwa yang terwujud dalam aktivitas anggota tubuh yang telah melebihi dari kewajarannya, maka kita harus ingat bahwa kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita harus memohon ampun kepadanya. Sahabat, perlu diingat bahwa ternyata setiap harta yang kita keluarkan untuk sesama, sejatinya kita telah membuka pintu masuknya bagi harta lain di dalam rumah kita. Harta yang kita dapatkan tidaklah langsung turun dari langit atau ujuk-ujuk tiba begitu saja, tetapi melalui tangan-tangan orang lain. Karena itu, semakin banyak kita memberi harta kita kepada sesama, maka akan semakin banyak pula pintu-pintu yang kita buka untuk masuknya harta ke dalam rumah kita.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.